Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ketika Jenderal Ghost ingin datang, selama dia bisa mencegat target dan menyeretnya untuk beberapa napas, dia bisa menyelesaikan misinya. Begitu 5 rekan satu tim di sekitarnya datang, lawan tidak akan bisa terbang. Kiang. Hah. Dalam serangkaian 3 raungan, Jenderal Hantu pertama kali dipenjara oleh Senro dan diberikan tempat. Kemudian, nyala api Senro naik dari kaki Jenderal Hantu. Ini belum berakhir. Selanjutnya, Zhu Hengyu berguling beberapa kali, serangkaian Deng Luo Jianqi menebas ke arah hantu umum. Dalam beberapa napas, Zhu Hengyu melambaikan 5 atau 6 Dao Luo Qi. Melihat bahwa hantu umum akan dibebaskan dari penjara. Pada saat berikutnya, di bawah warisan utama dari senjata tak terbatas, Zhu Hengyu sekali lagi melepaskan penjara Shenlu. Benar, inilah kengerian warisan pamungkas dari senjata tak terbatas. Jika hanya ada satu lawan, begitu lawan di penjara akan sulit untuk melarikan diri. Di bawah dukungan senjata tak terbatas, selama larangan Shenluo dimenangkan, ia akan dipenjara tanpa batas oleh Zhu Hengyu. Di bawah arloji 6 Jenderal Hantu di belakang. Keahlian sihir dan sihir di tangan Zhu Hengyu terbang berturut-turut. Pada saat ini, di kaki Jenderal Hantu, nyala api Senro mengamuk. Dengan setiap napas, lawan akan terkena dampak Shenluo Moyan. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu berturut-turut membebaskan penjara Shenluo. Di antara setiap penjara Senro, ada 3 udara pedang yang sensual. Di bawah pemboman mantra seperti badai, hanya beberapa napas. Jenderal Hantu yang kuat itu sangat terpotong oleh Zhu Hengyu. Jika Zhu Hengyu diberikan waktu yang cukup, selama 10 atau lebih napas, Zhu Hengyu dapat membunuh Jenderal Hantu tirani ini. Tapi nyatanya, Zhu Hengyu sudah lama di sini. Setelah beberapa saat, 5 Jenderal Hantu di belakangnya sudah berkumpul. Zhu Hengyu tidak berani terus menyerang. Dengan pukulan, dia sekali lagi memenjarakan Jenderal Hantu di belakang tempat itu. Zhu Hengyu menyingkirkan pedang iblis yang haus darah dan bergegas menuju lingkaran luar dengan kecepatan penuh. Dengan peningkatan kecepatan 9 kali lipat, Zhu Hengyu membuka jalan dengan Shenluo Moyan. Dengan hanya beberapa napas, ia melompat ratusan meter. Ketika 5 Jenderal Hantu di belakangnya akhirnya datang, Zhu Hengyu telah lari jauh. Meskipun hantu ini hanya tubuh roh, ia tidak terpengaruh oleh supergravitasi di sini, tetapi kecepatan bergeraknya sendiri tidak terlalu cepat. Melihat akhirnya menyingkirkan pengejaran hantu umum, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Di antara kegembiraan, serangkaian suara siulan tajam datang dari samping. Tiba-tiba menoleh untuk melihat apa yang dilihatnya, penuh sesak, kekuatan sihir dan panah yang tak terhitung jumlahnya, dari langit di atas tumpah ke bawah. Bisakah panah ajaib? Jika kita hanya menggunakan energi sihir untuk menggambarkannya, aku khawatir itu tidak terlalu tepat. Panah ajaib ini terlalu besar. Setiap panah energi magis seperti lembing. Panjangnya hampir 2 meter dan memiliki pegangan yang tebal. Melihat itu, ribuan lembing di atas kubah langit, dengan suara tajam memecahkan langit, ditembak jatuh ke seluruh langit. Ini mencakup semua area dengan Zhu Hengyu sebagai pusat dan radius 100 meter. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menoleh tanpa sadar dan menatap bukit di sebelahnya. Di atas bukit, hantu raksasa setinggi 9 meter melayang dengan bangga di sana. Raja Hantu. Benar, ini adalah Raja Hantu. Pikirkan baik-baik, tepat di bawah pengepungan 6 Jenderal Hantu. Zhu Hengyu diantar ke sini hampir sepanjang jalan. Saya tidak memperhatikan ketika saya melarikan diri, tetapi sekarang ketika saya akhirnya menyadari itu sudah kurang dari 100 meter dari Ghost King. Melihat Raja Hantu yang tergantung di udara, Zhu Hengyu tahu bahwa kali ini, dia mungkin dalam bencana. Melihat bahwa lembing di langit akan segera mendarat, Zhu Hengyu tidak terlalu takut. Bahkan, Zhu Hengyu masih memiliki waktu luang untuk melihat Raja Hantu. Pada saat inilah Zhu Hengyu dengan tajam menemukan bahwa Raja Hantu ada di bawahnya. Di puncak bukit adalah pohon putih besar. Pohon putih susu menghasilkan 9 buah putih susu. Dari kejauhan, permukaan buah putih susu itu tertutup rapat dengan garis abu-abu. Buah jiwa iblis. Meskipun saya melihat buah jenis ini untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu tahu bahwa ini harusnya buah jiwa ajaib yang dikatakan Su Xiun. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling menakjubkan adalah bahwa buah iblis di pohon ini jelas bukan buah iblis biasa. Zhu Hengyu melihat beberapa buah roh sihir biasa di sepanjang jalan. Buah jahat setan biasa itu seukuran buah anggur. Setiap buah jiwa setan dapat meningkatkan kekuatan jiwa tertentu. Namun, ketika datang ke buah iblis jiwa tunggal, kekuatan jiwa yang ditinggikan sebenarnya tidak besar. Alasan mengapa itu meningkat sangat sedikit bukanlah karena buah jahat iblis terlalu buruk. Poin kuncinya adalah bahwa buah jahat setan ini juga bermutu.
Di antara mereka, yang paling umum adalah buah jiwa sihir Yipin biasa. Buah jenis ini adalah buah roh ajaib seukuran anggur yang dimakan Zhu Hengyu sebelumnya. Buah utama dari jiwa iblis adalah apa yang sekarang dilihat Zhu Hengyu. Ukurannya sebesar dunia permukaan, persik peri besar. Permukaan buah jahat setan ini ditutupi dengan garis abu-abu. Garis-garis ini tidak mencolok, tetapi mereka mewakili tingkat buah roh iblis ini. Meskipun hanya bisa dilihat dari kejauhan, Zhu Hengyu dapat menyimpulkan bahwa 9 buah roh sihir di pohon raksasa ini pasti 9 buah roh ajaib kelas. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu merindukan buah roh iblis. Belum lagi buah-buahan dari dimen siluman tingkat 9, Zhu Hengyu bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Dalam suara tajam memecahkan langit, lembing ajaib di kubah langit, dengan kekuatan tumbukan yang tak tertandingi, jatuh dari langit. Menatap kubah langit, Zhu Hengyu tidak terlalu takut. Dari kehidupan sampai mati, Zhu Hengyu tampak sangat ringan. Melihat bahwa dia akan mati. Pada saat berikutnya, hantu abu-abu hitam langsung terpancar dari tubuh Zhu Hengyu. Hantu kelabu hitam, seperti jam kuno sederhana, menyelimuti Zhu Hengyu. Dang-dang, dalam deru yang tajam, lembing ajaib yang tak terhitung banyaknya dibombardir seperti badai hujan. Matanya melebar takjub, dan Zhu Hengyu menatap kosong pada bayangan abu-abu di sekitar tubuhnya. Dengan hanya sedikit berpikir, Zhu Hengyu memikirkan sesuatu. Selama ini, tubuh Zhu Hengyu disegel dengan jam kuno hitam. Jam kuno ini aneh dan misterius, dan telah hidup dalam tubuh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu telah mencoba meneliti berulang kali. Namun, tidak ada respons terhadap jam hitam itu. Itu seperti jam besi yang terbuat dari besi tuang. Setelah banyak upaya tanpa hasil, perlahan, Zhu Hengyu juga melupakan keberadaan jam kuno ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis, jam kuno ini menyelamatkan hidupnya. Di sela-sela seruan, tanpa berkata apa-apa, Zhu Hengyu berlari dengan kecepatan penuh, mengenakan toples hitam. Di antara Mercedes-Benz berkecepatan penuh, sosok Zhu Hengyu dengan cepat menghilang ke kabut putih. Melihat Zhu Hengyu pergi, Raja Hantu tidak menyusul. Keenam jenderal hantu juga berhenti satu persatu. Setelah jeda singkat, keenam jenderal hantu itu bubar. Mengitari bukit tempat pohon hantu tumbuh, ia menjaga dengan tenang. Selama pelarian, Zhu Hengyu sangat lega. Jika bukan karena momen hitam, Zhong Ying melindunginya pada saat kritis. Sekarang, Zhu Hengyu mungkin telah menjadi mayat. Hanya saja, apa yang terjadi dengan jam kuno hitam ini? Mengapa tidak ada cara untuk menyelidiki secara umum? Tidak ada tanggapan. Tetapi pada saat hidup dipertaruhkan, ia menyelamatkan hidupnya tepat waktu. Mencurigakan, Zhu Hengyu melepaskan kesadarannya lagi dan memeriksa jam hitam. Setelah eksplorasi, ras kulit hitam masih ditangguhkan di sana. Bagaimana Ren Zhu Hengyu diperiksa tidak merespons sama sekali. Setelah menggelengkan kepalanya dengan kosong, membenarkan bahwa hantu-hantu itu tidak dikejar, Zhu Hengyu melambat. Zhu Hengyu sudah ingin memahami bahwa lapisan kedua dari api penyucian tanpa akhir ini benar-benar mustahil menjadi sangat sulit. Jelas, dia salah jalan. Semua cara untuk membunuh sarang Raja Hantu. Selama Anda melewati domain Raja Hantu, Anda dapat melanjutkan. Sebelum perubahan, jika Zhu Hengyu bisa mengerti sebelumnya. Jadi sekarang, dia pasti memutar, mencari pintu masuk ke lantai 3 sesegera mungkin. Anda tahu, setiap kali api penyucian tak berujung dinyalakan, itu hanya akan memadatkan 3 buah setan kuno yang sunyi sepi. Begitu terlambat, orang lain bisa naik duluan. Tapi sekarang, setelah melihat Jiupin Demon Soul Fruit, Zhu Hengyu benar-benar enggan untuk berkeliling. Ada niat untuk merencanakan buah iblis jahat kelas 9, tetapi ketika aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkan cara. Dalam keputusasaan, meskipun Zhu Hengyu tidak mau, dia masih harus melewati wilayah Raja Hantu dan terus menjelajah ke depan. Waktu terus berlalu hari demi hari. Pada periode berikutnya, Zhu Hengyu terus mengeksplorasi. Saya tidak tahu berapa lama saya melakukan perjalanan. Akhirnya, di kabut putih di depan saya, ada cahaya merah redup. Dalam sekejap mata, Zhu Hengyu tiba-tiba mempercepat langkahnya. Antara Mercedes-Benz sepanjang jalan, kabut putih di depan semakin merah. Setelah memajukan beberapa jam, kabut putih di depan benar-benar berubah menjadi kabut merah. Akhirnya, tepat di depan Zhu Hengyu, sebuah ngarai besar muncul. Dari pandangan sekilas, Grand Canyon sangat besar, dan 10 mil jauhnya. Jauh di dalam ngarai, ada kabut merah menyala. Jelas, bagian bawah Grand Canyon ini adalah pintu masuk ke lantai 3 api penyucian. Bersemangat, Zhu Hengyu mengeluarkan kupu-kupu hitam untuk pertama kalinya. Menurut metode rahasia yang diajarkan oleh Su Ziyun, kupu-kupu kembar yin dan yang diaktifkan. Pada saat yang sama, Su Ziyun, yang ribuan mil jauhnya, tertegun, dan kemudian kupu-kupu putih dilepaskan untuk pertama kalinya. Setelah mengamati dengan cermat, setelah memastikan bahwa Zhu Hengyu telah menemukan pintu masuk lantai 2. Su Ziyun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, setelah menembak serangkaian panah, setelah membunuh hantu. Su Ziyun mengemas suasana hatinya dan bergegas menuju Zhu Hengyu dengan kecepatan penuh.
Di sisi ini, setelah Zhu Hengyu mengaktifkan kupu-kupu kembar Yin dan Yang, dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Serangkaian tawa menakutkan terdengar tidak jauh dari sana. Tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, 4 sosok tinggi dan tinggi datang ke Zhu Hengyu dari 4 arah. Wu Huachi melihat 4 sosok yang mengelilinginya dengan cepat, Zhu Hengyu tiba-tiba berseru. Melihat ekspresi ngeri Zhu Hengyu, Wu Huachi tertawa. Hillman, kamu membuat kami terlihat sangat keras. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Sangat sulit untuk menembus sepatu besi, tidak ada tempat untuk pergi. Kali ini aku melihat kemana kamu pergi. Di antara kata-kata itu, Wu Huachi menjabat tangannya dan melepaskan panah perak. Melihat sekeliling, segera setelah panah ulang-alik perak meninggalkan tangan, ia membuang ribuan kilat. Di bawah cahaya petir, panah satel perak langsung berubah menjadi guntur, meledak ke arah Zhu Hengyu. Menghadapi serangan secepat kilat ini, Zhu Hengyu tidak bisa mengelak. Pedang sihir haus darah di tangan kanannya melambai, tapi sudah terlambat untuk memblokir. Melihat anak panah yang membawa ribuan petir mengenai dadanya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Apa yang terjadi ini? Benda apa ini? Melihat bahwa pesawat ulang-alik perak dengan ribuan petir akan meledak di tubuh Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, jam kuno Xuanze Suying yang misterius muncul lagi di permukaan tubuh Zhu Hengyu. Kapan? Bel merdu meraung keras. Pada saat yang sama, ribuan petir mekar dalam sekejap dan udara di sekitarnya meledak. Dalam suara bel, tubuh Zhu Hengyu langsung meledak 100 meter jauhnya. Dia melihat anak panah perak yang telah kembali tanpa hasil. Zhu Hengyu tidak bisa tidak mati dari kematian. Barang apa ini? Mengapa kekuatannya begitu besar? Tidak bisa diabaikan, sebelum Wu Huachi melepaskan panah perak lagi. Zhu Hengyu hanya bisa melarikan diri dengan semua kekuatannya. Bukannya Zhu Hengyu yang pemalu, tapi itu benar-benar bayangan hitam dari jam kuno, yang sama sekali tidak dibawa kendalinya. Dia juga tidak tahu apakah saat berikutnya Wu Huachi menyerang, bayangan virtual bel kuno Xuanze akan dibuka sesegera mungkin. Jika bayangan hitam jam kuno dinyalakan, tidak perlu diragukan, Zhu Hengyu tentu saja tidak tahan terhadap pemboman dart pesawat ulang-alik perak. Itu akan dibombardir di tempat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bawah pemboman ribuan petir, Zhu Hengyu bahkan mungkin tidak memiliki sisa buangan kecil. Menonton pelarian Zhu Hengyu yang ketakutan, Wu Huachi tidak bisa membantu tetapi tertegun. Pesawat ulang-alik guntur ini, tetapi roh leluhur harta keluarga Wu mereka. Kekuatannya yang besar bisa dikatakan merusak dan merusak. Namun pada kenyataannya, meskipun shuttle Thunder ini sangat kuat, tidak mungkin untuk melepaskannya terus-menerus. Setelah setiap rilis, dibutuhkan 9 jam untuk menyerap energi sebelum melepaskan yang kedua kalinya. Wu Huachi tidak berhati lembut karena dia belum melepaskannya sebelumnya. Itu karena Zhu Hengyu pada waktu itu membawa 3.000 buah darah Luo. Setelah Wu Huachi merilis Thunder Shuttle, Zhu Hengyu tidak bisa melarikan diri dari kematiannya. 3.000 buah darah Mo Luo itu juga akan berubah menjadi abu terbang di bawah ribuan petir. Jelas, Wu Huachi enggan. Tapi mulai sekarang, 3.000 buah darah Mo Luo jelas telah dimakan oleh Zhu Hengyu. Karena itu, Wu Huachi kehilangan ketakutannya. Darah Moro hilang, dia membutuhkan kesopanan. Langsung lepaskan Thunder Shuttle dan hancurkan pihak lain. Melihat Zhu Hengyu melarikan diri lagi, Wu Huachi mengertakkan giginya dengan pahit dan berteriak, "Ayo!" Menghadapi perintah Wu Huachi, kali ini, keempat temannya mengepalkan gigi untuk mengejar ketinggalan. Mereka bukan lagi darah Luo Mo Luo. Setelah waktu yang lama, Zhu Hengyu memakan semua darah Mo Luo. Namun, bahkan tanpa darah Mo Luo, mereka sekarang dalam situasi yang sulit dan harus memburu sampai akhir. Sejak zaman kuno, sejak dicatat, tidak ada yang pernah makan begitu banyak buah darah Moro. Begitu biarkan Zhu Hengyu terus hidup di dunia ini, biarkan dia tumbuh selangkah demi selangkah. Jadi sebagai musuh Zhu Hengyu yang mematikan, mereka hampir tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak hanya akan mati, jika pikiran orang lain lebih sempit, bahkan anggota keluarga mereka mungkin tidak akan lolos dari perampokan ini. Dan pihak lain memakan 3.000 buah darah Moro, kali ini perjalanan penyucian, kemungkinan berhasil merebut buah ajaib Guan liar, sangat meningkat. Setelah pihak lain meraih buah kuno, hasilnya akan lebih mengerikan. Oleh karena itu, baik Wu Huachi dan ketiga rekannya sangat sadar. Di antara kedua belah pihak, musuh yang mati telah terbentuk, dan hanya satu pihak yang dapat terus bertahan di dunia ini. Jika mereka ingin hidup, Zhu Hengyu harus mati. Jika Zhu Hengyu tidak mati, mereka tidak bisa hidup. Tidak ada yang berani membiarkan seorang pria yang makan 3.000 buah darah Moro bermain dengan bebas. Karena sudah musuh mati, maka pihak lain harus mati. Setelah mengejar dan melarikan diri, kedua belah pihak dengan cepat meninggalkan pintu masuk ke ngarai menuju lantai 3 api penyucian. Awalnya, Zhu Hengyu bisa dengan cepat membuang lawan dengan peningkatan kecepatan 9 kali lipat. Zhu Hengyu tahu bahwa pada kecepatannya saat ini, tidak sulit untuk melarikan diri. Tapi setelah ditabrak anak panah Wu Huachi barusan, Zhu Hengyu tiba-tiba punya ide berani.
Kekuatan panah ulang-alik sekarang dapat disebut langit. Bahkan jika dibandingkan dengan energi hantu Raja Hantu, Jian Yu, itu lebih kuat daripada aku tidak tahu berapa banyak. Mengingat pesawat ulang-alik guntur perak, Zhu Hengyu tidak bisa tidak memikirkannya. Jika Anda membawa Wu Huachi ke Raja Hantu. Oleh Wu Huachi, hadapi Raja Hantu. Dengan Thunder Shuttle, energi sihir Raja Hantu melawan hujan, lalu. Zhu Hengyu tidak berusaha membunuh Raja Hantu. Selama Wu Huachi dan kelompoknya bisa memegang Raja Hantu, Zhu Hengyu dapat mengambil kesempatan untuk berlari ke atas bukit dan mengambil 9 buah iblis jiwa 9 tingkat. Dengan gagasan inilah Zhu Hengyu sengaja melambat menggantung Wu Huachi dan partainya sepanjang jalan. Meskipun di permukaan, Zhu Hengyu melarikan diri karena malu, sebenarnya Zhu Hengyu merasa nyaman dengan sengaja menggantung Wu Huachi dan rombongannya. Diam-diam, tanpa menunjukkan jejak, dia memimpin sekelompok orang ke arah Raja Hantu. Untuk meningkatkan godaan kepada Wu Huachi, Zhu Hengyu berlari sepanjang jalan, berpura-pura palsu, mengeluarkan buah darah Moluo, dan memasukkannya ke mulutnya. Tentu saja, meskipun muncul di permukaan, Zhu Hengyu memakannya. Tetapi kenyataannya, dia tidak benar-benar menelannya. Alasannya adalah karena rasa darah Luo Guo ini tidak terlalu lezat. Kedua, Zhu Hengyu juga ingin menyimpan darah Moluo. Menunggu pintu masuk ke ngarai, dan mengganti beberapa bayi dengan biksu lain lebih baik daripada membuangnya. Di sisi lain, saya melihat buah darah Moluo Zhu Hengyu belum selesai. Tiba-tiba, mata Wu Huachi menjadi lebih panas. Antara mengejar dan melarikan diri, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan berlalu. Di bawah godaan Zhu Hengyu yang disengaja, sekelompok orang melaju menuju sarang Raja Hantu sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu menggantung 4 orang di belakang Wu Huachi, dan akhirnya mendekati sarang Raja Hantu lagi. Tetapi yang membuat Zhu Hengyu aneh adalah, menurut geomorfologi di sekitarnya, ia sekarang berada sangat dekat dengan daerah inti Raja Hantu Lao Chao. Tetapi melihat sekeliling, apa yang saya lihat kosong. Meskipun diselimuti kabut putih, sesekali akan ada puluhan ribu hantu. Tetapi sebagai Zhu Hengyu yang telah ada di sini, ini jelas tidak normal. Dengan linglung, Zhu Hengyu akhirnya mencapai bukit raksasa di dekat Raja Hantu lagi. Melihat itu, meskipun tidak jelas karena jaraknya, masih berdiri di sana di atas bukit raksasa. Di antara keraguan, Zhu Hengyu mengerutkan kening, diam-diam menebak. Tak perlu dikatakan, Jenderal Hantu, serta Raja Hantu, semua memiliki kebijaksanaan tertentu. Karena itu, kekosongan di sini benar-benar salah. Jelas, Raja Hantu dan Jenderal Hantu membuat jebakan dan menunggu Zhu Hengyu masuk. Setelah berganti ke yang sebelumnya, setelah menemukan jebakan pihak lain, Zhu Hengyu pasti telah berbalik dan pergi. Tapi sekarang, tidak seperti di masa lalu, dengan Wu Huachi sebagai umpan, Zhu Hengyu tidak takut sama sekali. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu beristirahat sedikit dalam perjalanan ke depan. Dengan sedikit miring, arah perjalanan Zhu Hengyu mulai memanjang dari bukit raksasa. Dan Wu Huachi dan rombongannya akhirnya mencapai bukit raksasa sebelum mengejar. Pada awalnya, perhatian Wu Huachi terkonsentrasi pada Zhu Hengyu. Tapi segera, mata Wu Huachi tertarik oleh pohon buah Jiupin Setan Jiwa. Memandang ke bukit-bukit raksasa yang kosong, dan pohon buah jiwa iblis yang besar di puncak bukit. Dalam sekejap mata Wu Huachi berbinar. Buah jahat setan 9 tingkat. Ini hanya buah dari roh iblis legendaris. Dan hal yang paling langka adalah tidak ada hantu di sekitar pohon buah iblis. Sekarang, selama mereka berjalan di atas bukit, mereka dapat mengambil buah-buah jiwa setan 9 tingkat itu. Dengan sedikit keraguan di hatinya, Wu Huachi segera mengambil keputusan. Meskipun Zhu Hengyu telah memakan 3000 Moluo Sueguo, itu memang agak menakutkan. Tetapi jika Wu Huachi bisa mendapatkan 9 buah roh ajaib 9 tingkat, kemudian Zhu Hengyu tumbuh dewasa, dan Wu Huachi tidak perlu takut padanya. Kekuatan 9 buah roh ajaib tingkat 9 belum tentu lebih lemah dari 3000 buah darah Luo ajaib. Sebenarnya, meskipun Zhu Hengyu tidak begitu jelas, Wu Huachi lebih tahu daripada siapapun. 3000 buah darah Moluo dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh sihir 9 kali. 9 buah roh ajaib 9 tingkat, tetapi 9 kali kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritual. Menghadapi kedekatan Jiupin Mo Gui Guo, Wu Huachi tidak bisa menahan godaan ini sama sekali. Bagi Wu Huachi, musuh itu kuat, tetapi tidak mengerikan. Yang paling menakutkan bukanlah kekuatan musuh, tetapi kelemahannya sendiri. Setelah Anda mendapatkan 9 buah roh ajaib 9 kelas ini, tidak peduli seberapa kuat Zhu Hengyu, Wu Huachi tidak akan takut sama sekali. Wu Huachi mengubah arahnya secara instan ketika pikiran itu berbalik. Memimpin 3 mitra, dia bergegas menuju puncak bukit dengan kecepatan penuh. Menghadapi buah roh ajaib 9 tingkat di tangan, Wu Huachi memilih untuk membiarkan Zhu Hengyu sementara. Zhu Hengyu menyaksikan Wu Huachi bergegas menuju puncak bukit raksasa dari kejauhan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Zhu Hengyu terbunuh, dan dia tidak percaya akan ada penjaga hantu di sana.
Jelas, Raja Hantu itu menggali jebakan, menunggu orang-orang melompat masuk. Zhu Hengyu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa buah jiwa iblis Jiupin dapat diambil dengan sia-sia. Sekarang Wu Huachi membantunya masuk, dan kebetulan itu adalah batu penjalan jalannya. Di bawah pengawasan Zhu Hengyu, Wu Huachi dan rombongannya dengan cepat mendekati puncak bukit. Melihat bahwa Wu Huachi dan rombongannya akan tiba di bawah pohon buah jiwa setan. Pada saat berikutnya, dalam peluit kecil, seorang Raja Hantu yang sangat besar dengan ketinggian lebih dari 9 meter naik perlahan dari ujung bukit. Pada saat yang sama, di dasar bukit, total 8 jenderal hantu juga berdiri dari batu-batu besar yang bersembunyi, pohon-pohon raksasa, dan rumput. Melihat sekeliling, ada lebih dari 100.000 hantu di pasukan, dan mereka ada di seluruh dunia, datang dari segala arah. Jelas, semuanya, seperti Zhu Hengyu dihakimi. Itu hanya Raja Hantu, ini jebakan. Menghadapi Raja Hantu dan 8 jenderal hantu, Zhu Hengyu tidak takut. Lagi pula, Zhu Hengyu berharap ini jebakan. Lokasinya saat ini juga jauh dari bukit, bukan di lingkaran yang dikelilingi oleh 8 jenderal hantu. Meskipun lingkungan Zhu Hengyu juga dikelilingi oleh pasukan besar hantu, bagi Zhu Hengyu, hantu biasa tidak berbeda dengan udang dan kepiting. Sebuah api sihir Shenluo menyebar, dimanapun itu berlalu, semua hantu dari semua tahun, berubah menjadi aliran udara psionik murni, bergabung ke dalam tubuh Zhu Hengyu. Awalnya, ketika semuanya ada di sini, Zhu Hengyu sudah bisa berbalik dan pergi. Tetapi pada kenyataannya, Zhu Hengyu tidak berencana untuk melakukannya. Yang disebut, mencari kekayaan dan asuransi. Dengan Wu Huachi dan kelompoknya melakukan umpan meriam, Zhu Hengyu juga didambakan oleh pohon buah jiwa setan. Di sisi lain, Wu Huachi juga menghadapi keputusan paling penting dalam hidupnya. Melihat 8 jenderal hantu di sekitar. Memandangi Raja Hantu yang bangkit dari balik bukit lagi. Pada saat berikutnya, Wu Huachi mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Mencari kekayaan dan asuransi bukan hanya kredo Zhu Hengyu. Faktanya, semua orang berpangkat tinggi, semua orang sukses menganggap ini sebagai keyakinan. Jika kita diam karena takut akan risiko, maka kita hanya bisa bertahan seumur hidup. Setelah membuat keputusan, Wu Huachi mengambil nafas dan berkata dengan marah, semua ada di sana, siap bertarung. Mendengar perintah Wu Huachi, ketiga pasangan itu tiba-tiba tersenyum pahit. Tetapi mereka tidak berani menentang perintah Wu Huachi. Mereka tidak hanya takut pada keluarga dan latar belakang Wu Huachi. Faktanya, Wu Huachi sendiri membuat mereka sulit untuk ditolak. Bagi iblis, kekuatan keluarga sangat penting. Tetapi yang lebih penting daripada kekuatan keluarga sebenarnya adalah kekuatan pribadi. The Demon Rache, bagaimanapun, menghormati yang kuat. Alasan mengapa Wu Huachi bisa memaksa ketiga sahabat itu bukan hanya karena kekuatan keluarga. Lebih penting lagi, Wu Huachi sendiri adalah seorang jenius anti-jenius yang tak terkalahkan. Selain itu, Wu Huachi memiliki kekuatan yang super selain dirinya sendiri. Sebelum memasuki api penyucian tanpa akhir ini, ada kesepakatan dengan semua orang. Menurut perjanjian itu, di 3 lantai pertama dari seluruh api penyucian yang tak ada habisnya, setiap orang harus memimpin Wu Huachi dan mematuhi perintah kapan saja. Sebagai gantinya, Wu Huachi memberi 3 orang 1 set pakaian api penyucian. Pada saat ini, menghadap Raja Hantu dan 8 jenderal hantu. Semua orang tahu bahwa ini saatnya mengaktifkan setelan api penyucian. Dengan perintah Wu Huachi dan kelompoknya semuanya dalam kemuliaan penuh. Api yang menyala-nyala, hitam dan merah masih ada. Seperangkat merah dalam warna hitam dan tembus merah, seperti baju besi plasma yang terkoagulasi, secara bertahap menutupi permukaan tubuh mereka. Dikelilingi oleh api hitam dan merah, Wu Huachi dan kelompoknya yang berempat mengeluarkan senjata mereka. Purgatory Battle Gear plus Purgatory Warblade adalah pakaian api penyucian yang diandalkan keluarga Wu. Melihat Wu Huachi dari jauh, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Setelan api penyucian ini terlalu sombong. Bahkan jika Shenluo Jianqi, saya takut sulit untuk mematahkan pertahanan gugatan pencahar. Anda tahu, Shenluo Jianqi harus mengenai tubuh target sebelum dapat menyebabkan kerusakan. Jika itu diblokir oleh baju besi atau perisai, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan. Dengan setelan api penyucian yang tertutup sepenuhnya, 4 Wu Huachi hanya dipersenjatai untuk gigi mereka. Yang paling penting adalah bahwa pakaian penyucian juga akan memberi Wu Huachi 4 kekuatan yang kuat dan kekuatan destruktif yang mengerikan. Meskipun karena setelan api penyucian terlalu berat, itu pasti akan mengurangi kecepatan sangat. Namun, mereka tidak perlu lagi melarikan diri atau mengejar. Selama Anda telah melarikan diri Raja Hantu dan 8 Jenderal Hantu, mereka dapat memetik 9 buah Soul Magic 9 tingkat. Membunuh bukanlah tujuannya, merebut buah iblis jahat kelas 9 adalah satu-satunya tujuan. Keempat Wu Huachi baru saja mengenakan jas api penyucian, dan Raja Hantu melancarkan serangan kekerasan pada 4 dalam tangisan aneh. Dengan gelombang besar tangannya, ribuan senjata hantu seperti tombak menjerit dan menembaki Wu Huachi.
Menghadapi pemandangan ini, Wu Huachi tidak takut, dan dia tidak mundur tetapi melambaikan pedang di tangannya. Memimpin 3 mitra, Wu Huachi dan rombongannya bergegas menuju Raja Hantu. Jarak antara kedua sisi dipersingkat menjadi 10 meter. Wu Huachi, 4 dari mereka, mengayunkan pedang api penyucian di tangan mereka dengan keras. Seiring dengan tarian pedang penyucian, gas pedang hitam dan merah menjerit dan menembak ke arah hantu Wang Biao. Dalam suara membosankan, pisau api penyucian menjerit dan memotong tubuh Raja Hantu. Melihat itu, amarah api penyucian sangat menakutkan. Setiap gas pisau dapat membuat luka dalam satu jari di tubuh Raja Hantu. Meski lukanya tidak terlalu dalam, tapi di atas luka itu, api penyucian hitam dan merah naik. Jelas, api penyucian ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah terkena pisau api penyucian, target akan memasuki kondisi terbakar. Api-api penyucian, kerusakan tubuh roh, dapat digambarkan sebagai mematikan. Makhluk hantu seperti ini, kebal terhadap semua guncangan fisik. Tetapi bagi api penyucian api neraka itu sama sekali tidak mampu melawan. Dibandingkan dengan makhluk biasa, makhluk seperti hantu memiliki resistensi negatif terhadap api penyucian. Makhluk hantu akan menderita kerusakan 300% ketika mereka terluka oleh api penyucian. Tentu saja, sebagai Raja Hantu, ia dapat memadamkan api penyucian di tubuhnya. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa keempat Wu Huachi benar-benar menakutkan. Dengan kerja sama 4 orang, setiap nafas dapat memotong selusin pisau api penyucian. Bahkan jika Raja Hantu memadamkan beberapa dari mereka, pada kenyataannya, bekas luka di tubuhnya hanya akan semakin meningkat. Untungnya, Raja Hantu tidak sendirian. Segera, 8 jenderal hantu datang dari segala arah. Pada saat yang sama, Raja Hantu dengan cepat mundur dan mundur, berusaha mundur sementara. Bagaimanapun, daya tembak kelompok 4 Wu Huachi terlalu keras. Meskipun untuk saat ini, Raja Hantu belum menderita banyak kerusakan. Tetapi jika Anda tidak memadamkan api penyucian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Anda sesegera mungkin. Setelah api penyucian dibiarkan berlanjut, Raja Hantu tidak bisa menahan diri lebih kuat. Melihat Raja Hantu ingin melarikan diri, Wu Huachi segera membelalakan matanya. Benar-benar lelucon. Jika Anda tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Raja Hantu sepenuhnya. Suatu ketika Raja Hantu diizinkan untuk pulih dari cedera, bersama dengan 8 jenderal hantu, dan 100.000 tentara hantu. Bahkan jika Wu Huachi dilahirkan dengan 3 kepala dan 6 tangan, itu akan sangat tak tertahankan. Bunuh aku, dengan tangisan dari Wu Huachi. Tiba-tiba, di belakang 4 orang Wu Huachi, api hitam merah yang kuat tiba-tiba meletus. Dalam api, 4 orang Wu Huachi langsung berubah menjadi meteor, bersiul ke arah Raja Hantu. Jet api penyucian. Ini adalah seperangkat keterampilan tempur yang dapat mempercepat gila dalam waktu singkat. Setelah didesak, kecepatan 4 orang Wu Huachi langsung melonjak 3 kali. Dalam sekejap Wu Huachi dan 4 orang mengepung Raja Hantu dari 4 arah. Di antara ombak-ombak gila dari api penyucian di tangannya, hanya sesaat di sekitar tubuh sang Raja Hantu ia dihilangkan ribuan bekas luka. Dukun. Menghadapi serangan yang mengerikan, Raja Hantu tidak bisa membantu tetapi membuat jeritan tajam. Di antara ombak besar di tangannya, senjata ajaib putih susu jatuh seperti badai. Sangat disayangkan bahwa baju besi inferior dari 4 Wu Huachi benar-benar menakutkan. Senjata magis itu terbakar habis oleh nyala api dari api penyucian tanpa menunggu di dekatnya. Meskipun akhirnya jatuh pada baju besi penyucian, jelas bahwa kekuatan senjata-senjata ajaib ini tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan baju penyucian. Jingle bells, dalam dentang sengit, Wu Huachi dan keempat pria itu menolak tembakan senjata energi sihir. Gila mengayunkan pedang api penyucian di tangannya ke Raja Hantu, dia menolak untuk berhenti sejenak. Melihat bahwa seluruh tubuh ditutupi dengan bekas luka, nyala api penyucian yang menyala terus membakar jiwanya sendiri. Raja Hantu akhirnya cemas. Begitu tubuh Raja Hantu berkibar, dia mundur ke bukit dengan kecepatan penuh, tidak lagi menunggu 8 jenderal hantu untuk datang. Ketika Raja Hantu melaju kencang, Wu Huachi dan keempat pria itu tak berdaya. Pada tingkat kedua dari api penyucian tak berujung ini, gravitasi dilebih-lebihkan. Begitu Raja Hantu terbang dengan sekuat tenaga, keempat Wu Huachi tidak bisa menyusul. Meskipun ada jet api penyucian yang memungkinkan mereka berakselerasi singkat, jelas bahwa rangkaian keterampilan ini tidak dapat dilepaskan secara terus-menerus dalam waktu singkat. Kalau tidak, mereka sudah memakai jas api penyucian dan mengejar Zhu Hengyu. Gravitasi super di sini telah membuat orang bergerak lambat. Sekarang mengenakan pakaian api penyucian yang sangat berat, tindakan 4 Wu Huachi bahkan lebih lamban. Pertahanan yang hampir tak terkalahkan dari pakaian api penyucian harus disertai dengan berat yang sangat berat. Dalam lingkungan hypergravity ini, semakin berat, semakin lambat kecepatannya. Karena itu, dalam situasi di mana jet api penyucian tidak dapat dilemparkan, Raja Wurite itu ingin pergi, dan Wu Huachi benar-benar tidak punya pilihan. Meskipun keempat orang itu tampaknya telah mengepung Raja Hantu, jangan lupa bahwa Raja Hantu dapat ditangguhkan di udara, dan bahkan dapat terbang seperti awan.
Oleh karena itu, apa yang disebut pengepungan Wu Huaci tidak berdampak pada Raja Hantu. Raja Hantu ingin pergi, dan Wu Huaci tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat Raja Hantu dengan cepat pergi, Wu Huaci akhirnya cemas. Di antara flip tangan kanannya, pesawat ulang-alik Thunder putih perak muncul lagi di tangan Wu Huaci. Ditemani geraman Wu Huaci, dalam sekejap kilat melintas. Pesawat ulang-alik guntur perak, yang membawa ribuan guntur, meluncur ke arah Raja Hantu. Melihat kilat melintas pesawat ulang-alik guntur secepat kilat, Raja Hantu itu akhirnya cemas. Jika dikatakan bahwa api penyucian membunuh roh hantu, maka kekuatan guntur sangat beracun dari roh-roh hantu. Kekuatan guntur akan menyebabkan 10 kali kerusakan roh hantu. Saya melihat ribuan kekuatan Thunder, meledak dengan panik di sekitar Raja Hantu. Dari kejauhan, Raja Hantu, yang tingginya lebih dari 9 meter, benar-benar diselimuti oleh guntur ungu. Dalam sekejap Raja Hantu merasakan ancaman hidup. Di bawah ancaman hidup, Raja Hantu masih bisa melindungi buah roh iblis. Dalam ratapan menyedihkan, Raja Hantu terbang kembali dengan kecepatan penuh, dan kecepatan meningkat secara eksponensial. Alasannya adalah bahwa Raja Hantu tidak berdaya. Meskipun ini petir ulang-alik, ia gagal membombardirnya di tempat. Tetapi jika Anda mengambil catatan lain, Raja Hantu pasti akan terbunuh di tempat. Tidak ada kebetulan sama sekali. Meskipun Raja Wright bijaksana, meski begitu, dia tidak tahu apakah Thunder Shuttle dapat dirilis terus-menerus. Belum lagi Raja Hantu, bahkan jika Zhu Hengyu tidak takut akan hal ini, apakah dia menghindari perang? Semakin pintar orang itu, semakin takut-takut. Semakin banyak orang bodoh, semakin berani, bodoh dan berani, bukan omong kosong. Orang-orang bodoh tidak takut. Karena takut Thunder Shuttle, Raja Roh, seperti Zhu Hengyu, memilih untuk mundur. Sampai luka di tubuhnya pulih, Raja Hantu benar-benar takut untuk mendekat. Di sisi lain, Wu Huaci dan 3 rekannya menghadapi 8 Jenderal Hantu. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan roh umum jauh dari kekuatan Raja Hantu. Tetapi ketahuilah bahwa hantu umum dapat memiliki 8 dewa. Kekuatan gabungan dari 8 hantu umum telah memberi tekanan lebih besar pada Wu Huaci daripada Raja Hantu. Selama pertempuran sengit, kekuatan fisik 4 orang Wu Huaci habis dikonsumsi. Pengerahan tenaga fisik saja bukanlah masalah besar. Selama Anda mengertakkan gigi, Anda selalu bisa mempertahankannya. Tetapi konsumsi energi sihir benar-benar membuat orang tidak dapat melakukannya. Jangan melihat ke-4 orang Wu Huaci yang menyerang dan menghancurkan, gas pedang penyucian berderap menyebabkan banyak kerusakan pada 8 Jenderal Hantu. Tetapi pada kenyataannya, setiap ki pedang api penyucian didesak oleh ki sihir. Serangan kekerasan seperti itu pasti akan bertahan lama. Melihat bahwa 8 Jenderal Hantu sedang dikepung, Wu Huaci dan ke-4-nya menjadi semakin sulit. Setelah Raja Hantu memadamkan api penyucian, dia membungkuk lagi. Meskipun, cedera Raja Hantu belum sepenuhnya pulih, hanya kurang dari 80%. Tetapi Raja Hantu tahu bahwa dia tidak bisa pergi terlalu lama. Jika tidak, setelah 8 Jenderal Hantu dipenggal, Raja Hantu saja tidak bisa mengalahkan Wu Huaci. Sebagai Raja Hantu, bagaimana mungkin ia bahkan tidak memahami kebenaran kekayaan dan kemuliaan. Meskipun cedera Raja Hantu belum sepenuhnya pulih, Raja Hantu yakin bahwa bahkan jika Wu Huaci melepaskan Thunder Shuttle lagi, ia tidak akan dibunuh. Meskipun pasti akan menyebabkan trauma yang lebih serius, itu tidak akan pernah fatal. Dengan keputusan, Raja Hantu melayang kembali ke puncak bukit lagi. Dengan gelombang besar tangannya, senjata energi magis langit itu menyembur ke Wu Huaci seperti badai hujan. Melihat bahwa Raja Hantu benar-benar kembali, Wu Huaci tidak bisa membantu tetapi mengertakkan gigi dan berbisik. Semua sudah siap untukku, kali ini kita harus membunuh Raja Hantu, kalau tidak, semua orang harus mati di sini. Mendengar kata-kata Wu Huaci, semua orang mengangguk dalam. Memang, seperti kata Wu Huaci, Raja Hantu ini harus dipenggal secepatnya. Kalau tidak, Raja Jiwa akan masuk dan keluar, dan mereka dapat dikonsumsi sampai mati. Setelah bertukar pandangan dengan 3 sahabat, Wu Huaci dan 3 sahabat melambaikan pedang mereka dengan kuat dan membagi 8 Jenderal Hantu sekitar. Dengan jet purgatori berteriak yang keras. Bersamaan dengan teriakan 4 orang Wu Huaci, dalam sekejap 4 api hitam dan merah dengan keras menyembur keluar. Di antara jet api yang ganas, ke-4 sosok itu langsung berubah menjadi 4 api dan bergegas menuju Raja Hantu. Dengan kecepatan teror, 4 orang Wu Huaci sekali lagi mengelilingi Raja Hantu di tengah. Hanya mengelilingi Raja Hantu, Wu Huaci tidak pernah berhenti, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia langsung melepaskan shuttle guntur. Benar, Thunder Shuttle tidak dapat dirilis terus-menerus, setidaknya dalam waktu singkat. Bahkan, jika Anda mengkonsumsi batu energi magis tingkat tinggi untuk diisi ulang, hanya perlu 1/4 jam untuk melepaskannya lagi. Thunderbolt langsung dilepaskan, dan menghantam tubuh Raja Hantu itu dengan keras. Dalam deru keras, ribuan petir bersinar lagi. Di bawah guntur yang ganas, Raja Hantu benar-benar lumpuh, dan tubuhnya yang kaku berdiri di tanah, benar-benar kehilangan kemampuan pertahanan dan kesadarannya.
Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, pedang api penyucian di tangan Wu Huachi melambai dengan liar. Ribuan pemboman guntur, dikombinasikan dengan kemarahan pisau api penyucian gila Wu Huachi, hanya sesaat tubuh Raja Hantu telah dilubangi lubang. Kemarahan yang tidak terbatas. Pada saat berikutnya, Wu Huachi akhirnya membuka keterampilan sihir pamungkasnya. Kemarahan tak terbatas adalah warisan utama Wu Huachi. Setelah kemarahan tanpa batas dinyalakan, setiap serangannya akan menyebabkan 9 kali kerusakan. Selama energi sihir sudah cukup, output Wu Huachi akan mengerikan. Hanya dalam waktu singkat 3 napas, Wu Huachi mengecam 9 pisau berturut-turut. Berbeda dari Gao Pengyi, teknik sihir warisan biasa, Wu Huachi memilih teknik sihir warisan Departemen Kecepatan. Karena ini, Wu Huachi dapat memotong 9 pisau berturut-turut dalam waktu 3 hari yang menarik. Dalam kasus Gao Pengyi, dia hanya bisa memotong 3 pedang pada saat 3 bunga. Namun, kekuatan setiap pisau Gao Pengyi tidak sepele. 3 kali serangan kritis. 6 kali serangan kritis kedua. Pisau ketiga 9 kali lebih kritis. Dengan amarah yang tak terbatas, pedang ketiga Gao Pengyi dapat meledak 989 kali penganiayaan. Namun, output Gao Pengyi membutuhkan lingkungan terlalu banyak. Meskipun hasilnya mengerikan, bahkan jika dia tidak bisa menolaknya, itu masih bisa menghilang. Dia tidak akan membiarkan Gao Pengyi menyentuh sisinya sama sekali. Kecuali seseorang membantu Gao Pengyi, tetapkan tujuannya. Kalau tidak, pedang ketiga Gao Pengyi pada dasarnya adalah hiasan. Oleh karena itu, meskipun energi magis Gao Pengyi adalah kekerasan, itu adalah pertandingan terbaik untuk keterampilan sihir kekerasan tak terbatas. Namun, dalam pertarungan yang sebenarnya, efeknya sangat buruk. Wu Huachi sebenarnya semacam keberadaan yang mirip dengan Jian He, terutama bertarung dengan kecepatan dan frekuensi. Begitu kolokasi itu sangat keras, naiklah, tetapi itu cukup kuat untuk melawan langit. Bang bang bang. Dalam deru sengit, setiap kali Wu Huachi jatuh, raungan nyaring akan meledak. Serangkaian 9 pedang terputus, menyebabkan kerusakan yang hampir fatal pada Raja Hantu. Namun, itu hampir fatal, setelah semua, hampir fatal. Pada saat terakhir, Raja Hantu akhirnya membebaskan diri dari petir. Di bawah gerakan putus asa, dia akhirnya mundur tepat waktu. Pada saat yang sama, 8 jenderal hantu juga bergegas mati-matian dan mencegat Wu Huachi 4 orang dengan putus asa. Bagaimana mungkin Ren Wu Huachi mati-matian gagal mencegat 8 jenderal hantu? Pada saat ini, tubuh asli dari Raja Hantu telah menjadi ilusi. Dari kejauhan, tubuh Raja Hantu sudah tembus. Jelas, wabah Wu Huachi baru saja terjadi, dan hampir membunuh Raja Hantu. Meskipun Raja Hantu mundur dalam waktu, itu sudah sangat lemah. Untuk mencegah Wu Huachi menyusulnya, potong kepalanya sepenuhnya. Raja Hantu kali ini bukan mundur. Sebagai gantinya, dia berhenti sejauh ribuan kilometer berturut-turut, sampai dia hilang dari pandangan, dan kemudian dia berhenti dengan ngeri. Di antara terengah-engah, Raja Hantu benar-benar takut kali ini. Hampir, benar-benar hanya sedikit, dia dipenggal. Sama seperti kengerian yang belum diputuskan, bayangan gelap melintas dengan hantu dari balik batu. Merasakan fluktuasi energi, Raja Hantu memutar kepalanya dengan ganas dan memandangi sosok hitam itu. Seperti yang Anda lihat, orang yang datang bukan orang lain, itu Zhu Hengyu. Dengan putus asa menatap Zhu Hengyu, Raja Hantu tahu bahwa kali ini, dia mungkin menjarah. Pada saat ini, sang Raja Hantu telah menjadi sangat lemah. Bukan saja tidak cepat, tetapi tidak tinggi lagi. Di depan Shen Luo Jian Qi dari Zhu Hengyu, Raja Hantu ini tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Menghadapi Raja Hantu yang lemah, Zhu Hengyu tidak akan berhati lembut. Di antara lambaian pedang haus darah di tangannya, sebuah pedang menjerit. Pertama, Sero kuat dan memperbaiki Raja Hantu. Kemudian nyala api Senro, Raja Hantu masuk ke lautan api. Selanjutnya, nada pedang Shen Luo keluar, menebas tubuh Raja Hantu. Raja Hantu kuat. Bahkan jika seorang beku dari 50 iblis bertemu dengannya sendirian, itu pasti tidak terkalahkan. Namun sayangnya, Raja Hantu adalah Zhu Hengyu. Dari jarak dekat pernah dipegang oleh Shen Luo Zhu Hengyu di penjara. Pertempuran sudah sepenuhnya berakhir. Dengan dukungan senjata tak terbatas, Zhu Hengyu dapat menampilkan kekuatan Senro tanpa batas waktu dan memperbaiki targetnya di tempat. Bersama dengan nyala api Senro, serta konsumsi gas pedang Senro yang tak terbatas. Bahkan jika kekuatan lawan lebih kuat, itu tidak bisa menahannya. Melihat bahwa dia akan sepenuhnya dibunuh, Raja Hantu akhirnya mulai mati-matian. Dalam teriakan putus asa, tubuh Raja Hantu meledak terbuka. Berubah menjadi ribuan aliran udara putih susu, berteriak ke arah Zhu Hengyu melonjak. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan dia menjadi waspada. Jelas, Raja Hantu belum dipenggal. Ini puluhan ribu aliran udara putih susu, meskipun mereka terlihat seperti aliran udara psionik. Namun yang jelas, ini jelas bukan aliran psionik yang benar. Benar saja, dengan resistensi penuh Zhu Hengyu, aliran udara putih susu itu bisa dihilangkan sepenuhnya. Hanya saja ada terlalu banyak aliran udara putih susu.
Meskipun energi pedang sensual Zhu Hengyu, ia memusnahkan ratusan saluran, tetapi sebagian besar aliran udara putih susu masih menyerang tubuh iblis Zhu Hengyu dari anggota tubuh dan tulang Zhu Hengyu. Tubuh Zhu Hengyu berhenti dengan kaku. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Zhu Hengyu, pertempuran yang menggemparkan dunia secara resmi diluncurkan. Aliran udara putih susu, mengikuti meridian Zhu Hengyu, berkelok-kelok sepanjang jalan, telah memasuki lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Dalam kesadaran Zhu Hengyu tentang laut, puluhan ribu aliran udara putih susu telah berkumpul bersama. Tubuh Raja Hantu Na Weiyan kental lagi. Hanya kali ini, lokasi Raja Hantu ini bukan lagi dunia nyata, tetapi dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Menatap tanah surgawi, Raja Hantu begitu tak terbayangkan sehingga Zhu Hengyu benar-benar panik. Dalam pertempuran antara kesadaran spiritual, Zhu Hengyu adalah orang awam. Tidak pernah mengalami. Dan yang paling penting, tubuh kesadaran spiritual Zhu Hengyu hanya sebesar butiran beras. Di sisi lain, Raja Hantu tingginya lebih dari 9 meter. Dibandingkan satu sama lain, jaraknya terlalu besar. Melihat ke bawah pada tubuh kesadaran Zhu Hengyu tentang ukuran butiran beras, Raja Hantu tertawa diam-diam. Berani cahaya butir beras bersaing dengan Hao Wei. Dengan lambaian tangannya yang besar, Raja Hantu berencana untuk melepaskan panah hantu dan benar-benar menghancurkan Zhu Hengyu. Menghadapi ini, Zhu Hengyu hanya bisa berdiri di sana dengan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa Zhu Hengyu akan menderita bencana kepunahan, jam kuno hitam itu muncul diam-diam di langit kubah. Ketika lonceng merdu bergema di kubah langit tempat Zhu Hengyu mengenal laut, lonceng lewat dan suara kaca pecah muncul di tubuh Raja Hantu. Pada saat yang sama, jam kuno hitam menghilang tanpa suara di kubah langit seolah-olah itu tidak pernah muncul. Di bawah tatapan bingung Zhu Hengyu, Raja Hantu surgawi muncul retakan besar di sekitarnya. Potongan-potongan putih susu jatuh dari tubuh Raja Hantu, dan jatuh ke arah lautan pengetahuan. Melihat ribuan keping serpihan putih susu, mereka telah berpisah dari tubuh Raja Hantu. Tiba-tiba, arus udara berbentuk ular abu-abu hitam keluar dari laut. Aliran udara berbentuk ular abu-abu hitam berputar dan memutar sepanjang jalan, dan serpihan putih susu yang tersebar oleh Raja Hantu ditelan ke dalam perut. Kekuatan Shenrou. Itu benar, aliran udara ular ini adalah kekuatan Shen Luo yang telah dipraktikkan Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.